Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Bursa transfer resmi ditutup, tapi masih banyak pergerakan perpindahan pemain di detik-detik akhir penutupannya. Dan berikut ini adalah informasi terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tahu Bola. Resmi, Liverpool pinjamkan Marco Grujic ke FC Porto. Grujic sebenarnya diyakini akan dijual sebelum bursa transfer ditutup, namun kepindahannya ke Bundesliga akhirnya buyar, dan sekarang ia kembali dipinjamkan. Gelandang Liverpool Marco Grujic resmi mendarat ke FC Porto dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim. Grujic nyaris saja merapat ke Bundesliga Jerman bersama Werder Bremen pada tenggat transfer kemarin. Namun kepindahan pemain internasional Serbia yang ditengarai memakan biaya 18 juta pound sterling itu urung terwujud. Liverpool kemudian memilih meminjamkannya ke FC Porto, mengingat bursa transfer di sana masih dibuka. Grujic merapat ke tim Sergio Conceição setelah memperkuat Serbia di laga kontra Norwegia, Hungaria dan Turki di jeda internasional bulan ini. Adapun kepindahan Grujic ini tidak menyertakan klausul pembelian permanen, namun si pemain diyakini antusias menyambut kesempatan turun di Liga Champions dengan FC Porto yang terundi satu grup bersama Manchester City, Olympique Marseille dan Olympiakos. Grujic menghabiskan 2 tahun terakhir dengan status pinjaman bersama Hertha Berlin, di mana ia tampil mengesankan lewat sumbangan 9 gol dari 54 pertandingannya. Resmi, PSV Eindhoven merekrut mantan bintang Borussia Dortmund. PSV Eindhoven memastikan tengah mengamankan jasa mantan bintang Bayern Munchen dan Borussia Dortmund, yakni Mario Götze. Mario Götze dikontrak dengan berdurasi 2 tahun. Götze bergabung secara gratis setelah karir keduanya bersama Borussia Dortmund berakhir pada musim 2019-2020 seiring dengan tuntas kontraknya di sana. Pemain yang kini berusia 28 tahun tersebut menghabiskan 4 musim bersama Borussia Dortmund pada tahun 2016 hingga tahun 2020 setelah sebelumnya memperkuat Bayern Munchen. Götze pada awalnya dipandang sebagai salah satu prospek terbesar Jerman saat membela Dortmund sebelum memperkuat Bayern Munchen pada tahun 2013. Namun cedera yang menimpa dirinya membuat permainannya kini menurun. Terakhir, dia kembali ke Borussia Dortmund setelah 3 tahun bersama The Bavarian. Di musim keduanya bersama Dortmund, Götze tampil sebanyak 75 kali dan berhasil mengemaskan 3 gol untuk Borussia Dortmund. Resmi, Chris Smalling pindah ke AS Roma. Chris Smalling mengaku merasa lega setelah AS Roma berhasil merampungkan transfer yang melibatkan dirinya dengan Manchester United. AS Roma berusaha untuk mempermanenkan Chris Smalling usai menghabiskan status pinjamannya di musim 2019-2020. Sayangnya negosiasi transfer Ilupi dengan Manchester United sempat berjalan alot. Akan tetapi di hari terakhir bursa transfer musim panas ini, Manchester United dan AS Roma mencapai kata sepakat terkait pembelian Smalling dengan harga sebesar 15 juta euro atau sekitar 260 miliar rupiah. Resmi pindah permanen ke AS Roma, Smalling pun merasa lega. Pasalnya, bek yang kini berusia 30 tahun itu memang ingin kembali ke Olympicos Stadium ketimbang bertahan di Old Trafford. Chris Smalling terhitung sudah 10 tahun berseragam Manchester United. Total ia sudah bermain dalam 323 laga di semua kompetisi dan membantu The Red Devils meraih berbagai gelar, termasuk 2 kali juara Liga Inggris. Resmi, Manchester United amankan wonderkid Atalanta. Manchester United bergerak aktif menjelang penutupan bursa transfer kemarin. Klub berjuluk Setan Merah itu sukses mengamankan tanda tangan wonderkid Atalanta, yakni Amad Diallo Traore. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk transfer masa depan Amad Diallo, salah satu prospek paling muda menarik di sepak bola Italia. Namun Traore baru akan bergabung dengan Manchester United pada Januari 2021. Meski pihak Manchester United tidak menjelaskan secara rinci biaya transfer sang pemain, The Express melaporkan bahwa Setan Merah harus mengeluarkan dana sebesar 27,5 juta pound sterling untuk mendapatkan tanda tangan Traore. Manchester United mengungkapkan mereka telah memantau Traore sejak 2018 saat ia masih bermain untuk tim Atalanta U15. Sejak saat itu Setan Merah terus mengikuti perkembangan pemain yang kini berusia 18 tahun tersebut. Nama Amad Diallo Traore menjadi buah bibir di Liga Italia. Setelah musim lalu ia langsung mencetak gol pada pertandingan debutnya bersama Atalanta.
Pada tahun 2019-2020, Traore tampil dalam 3 laga di Serie A dan berhasil mengoleksi 1 gol. Resmi Chelsea pinjamkan Bakayoko ke Napoli. Napoli menuntaskan sejumlah transfer penting di hari terakhir bursa transfer dengan perekrutan Timi Bakayoko dari Chelsea yang menjadi target utamanya. Bakayoko dikonfirmasi Napoli menyepakati transfer pinjaman selama 1 musim. Il Partenope pun sukses mengalahkan pesaingnya yakni AC Milan yang juga berminat terhadap servis gelandang Prancis tersebut. Di San Paolo, Bakayoko bakal bereuni dengan Gennaro Gattuso yang sempat melatihnya saat menjalani masa peminjaman di AC Milan. Dikabarkan Chelsea akan membayar setengah gaji Bakayoko selama berkarir di Napoli. Ini menjadi peminjaman ketiga yang dilakoni gelandang bertahan 26 tahun tersebut sejak diboyong Chelsea dari AS Monaco senilai 40 juta pound sterling pada musim panas 2017. Sebelumnya ia dipinjamkan di Milan dan di AS Monaco setelah kesulitan mendapatkan tempat bermain reguler di Stamford Bridge. Resmi Arsenal lepas Matteo Gundesi dengan status pemain pinjaman. Hertha Berlin telah mengumumkan penandatanganan Matteo Gundesi. Gelandang Arsenal, Gundesi telah lulus tes kesehatan dan Hertha Berlin mengkonfirmasi kesepakatan itu. Gelandang Prancis menandatangani kontrak untuk Hertha Berlin dengan status pinjaman selama 1 musim dari Arsenal. Matteo Gundesi menumpukan tempat berlabuh setelah mendapatkan sedikit peran di bawah asuhan Mikel Arteta di Arsenal. Ia ingin berkembang sebagai pemain di Hertha Berlin. Bersama Arsenal, Matteo Gundesi memainkan 31 penampilan di semua ajang musim lalu dan berhasil menyumbangkan 1 assist untuk kubu The Gunners. Nantinya, Matteo Gundesi akan mengenakan nomor punggung 8 di Hertha Berlin. Resmi Diego Lassal dipinjamkan Milan ke Celtic. Celtic akhirnya memberi konfirmasi resmi mengenai transfer pemain bertahan AC Milan yakni Diego Lassal dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain internasional Uruguay tersebut memang telah lama diisukan akan hingga musim panas ini, terutama setelah gagal mendapatkan tempat di tim utama Milan sejak dipulangkan lebih awal dari masa peminjamannya di Torino pada Januari lalu. Ia pun dikaitkan dengan sejumlah klub dan kini misteri soal masa depannya akhirnya terpecahkan. Celtic telah mengumumkan melalui website resmi mereka bahwa Lassal telah bergabung dengan klub dalam status pinjaman selama 1 musim ke depan. Sebelumnya, bek 27 tahun tersebut bergabung dengan Rossoneri dari Genoa pada tahun 2018 lalu dan telah memainkan 35 penampilan bersama AC Milan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ia menghabiskan paruh pertama musim 2019-2020 dengan menjalani masa peminjaman di Torino, meskipun ia ditarik kembali ke San Siro usai kepergian dari Ricardo Rodriguez. Theo Walcott resmi kembali ke Southampton setelah 14 tahun. Theo Walcott resmi bergabung ke Southampton dari Everton dengan status pinjaman selama 1 musim ke depan. Sang winger mengaku senang bisa kembali ke klub masa kecilnya. Theo Walcott kehilangan tempat di skuad utama Carlo Ancelotti dan hanya baru bermain selama 12 menit saja bersama Everton musim ini. Kedatangan James Rodriguez dari Real Madrid yang langsung nyetel dengan skema permainan yang diterapkan oleh sang pelatih membuat kesempatan mantan pemain bintang Arsenal itu semakin menipis. Southampton pun lantas datang dan tertarik memboyong winger berusia 31 tahun tersebut dengan kontrak pinjaman selama semusim penuh. Theo Walcott yang merupakan produk asli dari Akademi The Saints mengaku tak berpikir 2 kali untuk menerima tawaran dari Southampton. Sang winger kembali ke pangkuan ke klub lamanya setelah 14 tahun berlalu. Ia memulai debutnya pada Agustus 2005 ketika masih berusia 16 tahun 143 hari dan menjadikannya pemain termuda Southampton. Ia lantas berharap bahwa keputusannya untuk kembali ke Southampton bisa berjalan baik untuk karirnya. Resmi Everton get Ben Godfrey dari Norwich City. Everton resmi mendatangkan bek asal Inggris yakni Ben Godfrey dari klub divisi Championship yakni Norwich City. Ben Godfrey jadi rekrutan kelima Carlo Ancelotti pada bursa kali ini setelah Alan, James Rodriguez, Abdoulaye Doucouré, dan Niels Ngonggo. Seperti yang dilansir dari Sky Sport, Everton menebus Godfrey sebesar 25 juta pound sterling plus bonus senilai 5 juta pound sterling. Sang pemain nantinya dikontrak hingga Juni 2025. Godfrey sendiri ditunjuk sebagai kapten timnas U21 pada laga debutnya sebagai starter pada tahun 2019 silam. Ia sekaligus berperan penting antar Norwich City promosi ke Liga Premier Inggris pada musim 2018-2019.
Choupo-Moting resmi direkrut oleh Bayern Munchen. Striker kebangsaan Kamerun yakni Eric Maxim Choupo-Moting resmi bergabung ke klub raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen. Kepastian itu diketahui setelah Choupo-Moting menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Bayern Munchen pada akhir bursa transfer kemarin. Berdasarkan dari data Transfermarkt, Eric Maxim didatangkan Bayern Munchen dari raksasa Liga Prancis yakni Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Musim lalu ia bermain sebanyak 20 laga di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan 6 gol dan 1 assist bagi PSG. Chelsea resmi pinjamkan Malang Sarr ke FC Porto. Chelsea resmi meminjamkan Malang Sarr ke FC Porto pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan Porto dan akan menjalani masa peminjaman selama 1 musim penuh. Sebelumnya pemain yang berposisi back itu telah pindah ke Chelsea dari Nice dengan kontrak 5 tahun pada musim panas ini. Tetapi Chelsea telah menegaskan bahwa kedatangan awal Sarr tidak akan masuk dalam skuad utama melainkan menjalani peminjaman ke klub lain. Karena itu, setelah melakukan pembelian, Chelsea akhirnya membuka pintu bagi klub lain untuk merekrut Sarr dengan status pinjaman. Akhirnya, klub asal Portugal yakni FC Porto tertarik untuk menggunakan jasa pemain berpaspor Prancis tersebut. Malang Sarr pun mengaku sangat senang bisa bergabung dengan FC Porto. Ia berharap bisa berkembang bersama FC Porto dan siap berkontribusi besar untuk tim selama musim 2020-2021. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.